Di sudut halaman sekolah yang tenang dan usang, setelah pelajaran usai dan matahari terbenam, Budi duduk sendirian, menggambar di buku catatannya. Sepatunya mungkin sudah tua, tapi selalu bersih. Menatap langit, ada cahaya harapan di matanya. Ia bermimpi membangun hal-hal besar. Ia ingin menjadi insinyur, percaya bahwa bangunan yang kokoh dapat benar-benar mengubah hidup. Dalam benaknya, ia melihat jembatan yang menghubungkan komunitas yang jauh dan gedung-gedung tinggi menjulang ke langit. Ia merasakan keinginan yang mendalam untuk berkontribusi, untuk membuat perbedaan. Saat itu, Citra membawa tas sekolah yang berat dan dengan ekspresi lelah mendekati Budi. Ia tersenyum kecil, hangat, dan dengan tenang bertanya, "Apa yang sedang kamu gambar, Budi?" Budi mendongak, sedikit terkejut, lalu membalas senyumnya, menunjukkan sketsa jembatan yang rumit. Citra mempelajarinya dengan minat yang tulus dan berkata, "Ini luar biasa." Ia curhat, "Aku bermimpi menjadi dokter. Aku ingin membantu orang sakit. Aku ingin meringankan rasa sakit mereka dan memberi mereka kenyamanan. Begitu banyak yang membutuhkan perawatan." Sesaat kemudian Agus bergabung dengan mereka, langkahnya gelisah dan energinya hampir tidak tertahan. Ia melirik ke sekeliling halaman sekolah dan bergumam, "Tempat ini bisa lebih bersih." Dengan desahan, pikirannya melayang ke lingkungannya sendiri. "Aku ingin menjadi seorang pemerhati lingkungan," katanya. "Sungai-sungai kita kotor, udara tidak selalu segar. Aku bermimpi tentang Indonesia yang hijau. Aku ingin melindungi alam kita yang indah untuk semua orang." Kadang-kadang rasanya seperti tugas yang besar dan mustahil hanya untuk satu orang. Tapi kita harus mencoba. Dewi tiba, memegang buku dan dengan senyum cerah di matanya. Ia menyapa teman-temannya dengan ceria dan bertanya, "Apa yang kita semua impikan hari ini?" Dengan semangat dalam suaranya ia berbagi, "Aku ingin menjadi guru. Aku ingin berbagi ilmu. Aku ingin membuka pikiran-pikiran muda. Aku percaya pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang." Keempat teman itu saling bertukar pandang, pemahaman diam-diam melintas di antara mereka. Impian mereka berbeda, tetapi harapan mengikat mereka bersama. Mereka muda, Dinendesvingnaton. Di rumah, Budi duduk diam saat ayahnya menghitung beberapa koin di meja, kekhawatiran terpancar di wajahnya. Ruangan itu redup dan Budi memperhatikan, harapannya sendiri berkedip-kedip. Ayahnya menghela napas dan berkata, "Nak, uang sangat pas-pasan bulan ini. Ayah tidak yakin bagaimana kita akan membeli buku-buku pelajaran barumu." Budi tahu ia membutuhkan buku-buku ini untuk mimpinya menjadi seorang insinyur. Ia menunduk menatap buku catatannya yang usang, merasakan mimpinya semakin menjauh. Ayahnya meletakkan tangan yang menenangkan di bahunya, isyarat dukungan diam-diam meskipun mereka kesulitan. Di tempat lain, Citra berada di pasar malam yang ramai, membantu ibunya di warung makan kecil mereka. Ia lelah dari sekolah dan bekerja, tetapi ia terus bergerak, membersihkan meja. Sudah larut malam, dan kelelahan terlihat di wajahnya. Ibunya berbicara dengan lembut, "Citra, nak, mungkin kamu harus mempertimbangkan untuk berhenti sekolah sebentar. Kamu bisa membantuku penuh waktu di sini. Kita butuh penghasilan tambahan." Hati Citra sakit, air mata berkilauan di matanya. Pikiran untuk menyerah pada mimpinya menjadi dokter sangat menyakitkan. Ia merasa terpecah antara kebutuhan keluarganya dan cita-citanya sendiri. Sementara itu, Agus berjalan melewati lingkungannya di dekat sungai yang tercemar. Airnya gelap, penuh sampah, dan udaranya berbau tidak sedap. Ia melihat anak-anak kecil bermain berbahaya di dekat air yang terkontaminasi. Keputusasaan melandanya. "Bagaimana aku bisa memperbaiki ini?" ia bertanya-tanya. "Ini masalah yang terlalu besar." Mimpinya tentang lingkungan yang bersih terasa hampir mustahil. Ia merasa kecil dan tidak berdaya, frustrasi menumpuk di dalam dirinya. Ia ingin membuat perbedaan, tetapi jalannya sangat tidak jelas. Di rumah Dewi, ia berbicara dengan sungguh-sungguh dengan orang tuanya. Mereka mendengarkan, tetapi wajah mereka menunjukkan keraguan. Ayahnya berkata, "Seorang guru? Dewi, itu bukan profesi yang sangat ambisius untuk seorang gadis." Ibunya menambahkan, "Kamu harus memikirkan untuk segera menemukan suami yang baik." Semangat Dewi goyah, tetapi tekadnya tetap kuat. "Tapi aku suka belajar. Aku ingin menginspirasi orang lain untuk belajar juga," ia berargumen. Orang tuanya tampak tidak yakin, membuatnya merasa paham. Namun, ia menolak untuk membiarkan mereka memadamkan mimpinya, dan bersumpah untuk menemukan jalan. Keempat teman itu berkumpul di tempat biasa mereka di halaman sekolah.
Suasana terasa berat saat mereka berbagi perjuangan mereka baru-baru ini. Budi berbicara tentang kekhawatiran keuangan ayahnya dan buku-buku pelajaran yang hilang. Citra, dengan suara bergetar, menceritakan saran ibunya untuk berhenti sekolah. Agus menggambarkan polusi di lingkungannya. Frustrasi terlihat jelas dalam kata-katanya. Dewi dengan tenang menjelaskan kurangnya dukungan orang tuanya untuk mimpinya menjadi guru. Sejenak, keheningan menyelimuti mereka. Beban masalah mereka hampir terlalu berat untuk ditanggung. Mereka saling memandang, mencari harapan di mata satu sama lain. Kemudian, tiba-tiba, wajah Budi berbinar saat sebuah ide muncul di benaknya. "Tunggu," katanya, suaranya semakin kuat. "Kita tidak harus menghadapi hal-hal ini sendirian. Kita punya satu sama lain. Kita bisa saling membantu belajar." Matanya bersinar dengan tekad. "Ayo kita bentuk kelompok belajar. Kita bisa berbagi catatan kita, buku-buku kita, apapun yang kita miliki. Kita bisa saling mengajari mata pelajaran yang kita kuasai." Ide itu terasa seperti tali penyelamat, cara untuk melawan bersama. Wajah lelah Citra berubah menjadi senyum penuh harapan. "Itu ide yang brilian, Budi," serunya. "Aku punya catatan bagus untuk biologi, aku bisa membagikannya." Agus mengangguk dengan semangat, "Dan aku bisa meneliti artikel tentang solusi lingkungan. Kita bisa belajar tentang itu bersama." Dewi selalu siap mengajar, menambahkan, "Aku bisa membantu menjelaskan konsep-konsep sulit dari mata pelajaran apapun. Aku senang membuat hal-hal menjadi jelas." Mereka mulai membuat rencana, memutuskan waktu pertemuan dan cara berbagi sumber daya. Energi baru memenuhi kelompok itu. Mereka tidak lagi hanya individu yang menghadapi perjuangan terpisah. Mereka adalah sebuah tim, bersatu oleh harapan dan tekad. Sesi belajar mereka dimulai, kadang di halaman sekolah, kadang di rumah satu sama lain. Budi menggunakan pikiran logisnya untuk membantu Citra dengan fisika. Catatan rinci Citra membuat biologi lebih mudah bagi Agus. Agus berbagi cerita tentang aktivis lingkungan dengan Dewi. Dewi membantu Budi meningkatkan bahasa dan tulisannya. Bersama-sama, mereka menemukan kegembiraan belajar sebagai sebuah tim. Pemahaman mereka semakin dalam, nilai mereka meningkat, dan yang lebih penting, harapan mereka semakin kuat dengan setiap keberhasilan kecil. Jalan di depan masih sulit. Budi khawatir tentang keuangan keluarganya dan biaya sekolah di masa depan. Citra terus menyimbangkan studinya dengan jam kerja panjang di warung ibunya. Agus menghadapi kenyataan sehari-hari polusi di lingkungannya, pengingat konstan akan tantangan di depan. Orang tua Dewi masih meragukan jalan yang dipilihnya. Tapi sekarang, sesuatu telah berubah jauh di dalam diri masing-masing. Mereka menghadapi rintangan ini dengan kekuatan baru. Mereka memiliki dukungan satu sama lain, berbagi kekhawatiran, menawarkan dorongan, dan saling mengingatkan untuk tidak pernah menyerah. Persahabatan mereka adalah perisai mereka. Dedikasi mereka tidak luput dari perhatian. Siswa lain melihat mereka belajar bersama, selalu fokus dan saling membantu. Terinspirasi oleh sikap mereka, beberapa teman sekelas meminta untuk bergabung dengan kelompok. Budi, Citra, Agus, dan Dewi menyambut mereka dengan senang hati. Sudut harapan kecil mereka tumbuh, menjadi pusat pembelajaran dan dukungan. Tanpa menyadarinya, mereka menjadi pemimpin, memicu gelombang kecil perubahan positif di antara teman-teman sebaya mereka. Cahaya mereka mulai menyebar. Suatu sore, saat upacara sekolah, guru wali kelas mereka, Ibu Lestari, memanggil keempat teman itu ke depan. Ia menceritakan kisah mereka kepada seluruh sekolah. Berbicara tentang impian mereka yang beragam, tantangan yang mereka hadapi, dan ketahanan mereka yang luar biasa. Siswa-siswa ini, ia mengumumkan dengan bangga, mewujudkan semangat sejati pemuda bangsa kita. Mereka bekerja keras melawan rintangan. Mereka saling mendukung tanpa syarat. Mereka menolak untuk menyerahkan impian mereka. Mereka memang adalah pemimpin masa depan dan pembangun bangsa kita tercinta. Sekolah riuh dengan tepuk tangan, dan Budi, Citra, Agus dan Dewi berdiri tegak, sedikit malu tapi bangga. Keempat teman itu saling bertukar senyum syukur. Perjalanan mereka masih jauh dari selesai, dan banyak tantangan masih menanti. Tetapi hati mereka penuh dengan harapan dan kepercayaan diri yang tenang. Mereka tahu bahwa dengan tekad, usaha dan kekuatan persahabatan mereka, mereka dapat mencapai impian mereka. Mereka memahami bahwa masa depan bangsa mereka benar-benar berada di pundak generasi muda, pundak seperti mereka, kuat dan siap memikul beban impian besar. Matahari bersinar terang, menerangi jalan mereka menuju cakrawala yang menjanjikan. Perjalanan mereka berlanjut penuh dengan tujuan.